9 years ago was in Canada and 5 years ago in France. Which is, I think I brought the team to the top level already. I mean to qualify in the World Cup. Amazing win here in Vietnam. We fought for it, everyone. 3 points, yeah! Ya, Thailand terkejut atas kemenangan bertubi-tubi yang dilakukan Indonesia kepada Vietnam. Bagaimana tidak, Sintayong berhasil mengalahkan Vietnam sebanyak 3 kali berturut-turut di ajang internasional. Tentu, ini bukan kebetulan, apalagi keberuntungan. Ini adalah hasil kerja keras para pemain dan taktik yang diterapkan Sintayong kepada anak asuhannya. Kehadiran 2 pemain Eropa seperti Tom Haye dan Orat Mangun membuat level Indonesia meningkat 3 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Bahkan membuat bintang timnas Vietnam, Nguyen Quang Hai, menangis atas kekalahan 3-0 di Stadion Maidin. Ya, Vietnam kedapatan jatah menjamu Indonesia pada matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mentas di Maidin National Stadium Hanoi, Selasa 26 Maret malam WIB. Tuan rumah harus mengakui keunggulan pasukan Garuda dengan skor 0-3. Jais mengawali penderitaan Vietnam lewat sebuah gol pembuka saat laga berjalan 9 menit. Gol pertama inilah yang membuat Vietnam kena mental di kandangnya sendiri. Dia menggetarkan jala gawang musuh pihak sundulan dari hasil memaksimalkan tendangan sudut Tom Haye. Masuk menit kedua-tiga, gol Orat Mangun membuat Vietnam semakin tertinggal dan membuat para pemain Vietnam tak percaya Indonesia sekarang sangat kuat di kandang dan tandang. Kemudian tak cukup di situ saja yang membuat para pemain Vietnam frustasi. Ramadan Sananta memperparah penderitaan Golden Star Warrior dengan gol penutup yang dicetak pada menit ke-90. Jelas tuan rumah tak mampu membalas sampai pertandingan selesai. Hingga akhirnya, bintang senior Vietnam Nguyen Quang Hai hanya bisa terduduk di bangku cadangan. Padahal, pemain sayap perjulukan Messi-nya Vietnam itu merupakan andalan di negaranya. Kamera pun kerap menyorot reaksi Quang Hai selama duduk di bangku cadangan. Quang Hai tampak menangis sekaligus kesal karena tak kunjung diturunkan oleh pelatih Philippe Troussier. Sang winger juga menunjukkan gestur menyeka mata seperti menangis. Pemain andalan lainnya pun yang kerap diandalkan Park Hang-seo terlihat raut wajah frustasi hingga kesal atas kekalahan 3-0 yang begitu menyakitkan. Ucapan Sintayong menjadi kenyataan. Ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong sebelum laga menyebutkan bahwa dirinya akan membuat sejarah dan rekor yang belum terpecahkan di Stadion Maidin, yaitu belum pernah menang selama 20 tahun terakhir. Dan akhirnya Sintayong telah membuktikan bahwa Indonesia bisa mengalahkan Vietnam di markasnya sendiri. Sehari sebelum pertandingan, saya sudah menyebutkan bahwa rekor ini akan berubah, jadi semua rekor akan berubah. Suatu hari beberapa rekor bagus juga bisa terpecahkan. Menurut saya, Vietnam kalah melawan kami di kandang kami. Jadi mungkin suasana tim mereka menurun dan juga kami mendapat beberapa situasi beruntung hari ini, tutur Sintayong. Ya, kini sejarah demi sejarah telah dilakukan Sintayong bersama anak asuhannya. Hari ini dan seterusnya, Sintayong menjadikan tim nasional kembali disegani. Maka beliau adalah pelatih yang sukses setidaknya hingga sejauh ini. Melihat rekor Sintayong bersama Indonesia, Sintayong telah meloloskan untuk pertama kalinya lolos ke Piala Asia lewat kualifikasi sejak terakhir kali pada 2004. Meloloskan 3 tim sekaligus di semua kelompok umur. Pertama kalinya lolos ke fase gugur Piala Asia. Pertama kalinya meraih kemenangan di fase grup kualifikasi Piala Asia sejak terakhir kali pada tahun 2004. Pertama kalinya mengalahkan timnas Vietnam 3 kali berturut-turut. Pertama kalinya mengalahkan Vietnam di Maidin sejak terakhir kali pada tahun 2004. Kenaikan ranking dari 173 ke 134 dan masih bisa naik lagi. Ya, begitu banyaknya rekor Sintayong yang kini membuat timnas Indonesia mulai diperhitungkan oleh tim raksasa di kawasan penjuru Asia. Di balik itu, setelah laga usai, tanpa istirahat, Tom Haye dan beberapa rekannya seperti Rafael Struijk dan Nathan langsung melakukan perjalanan dan mereka akan langsung bergabung dengan klubnya masing-masing. Sementara itu, Saine Patinama sindir Duan Phan Hau lewat akun story media sosialnya dan mengunggah perkataan Duan Phan Hau yang telah menyebut pemain naturalisasi Indonesia hanya selevel pemain ASEAN. Kini buktinya, skuad Vietnam di hadapan para pemain keturunan hanya sekelas timnas biasa.
Ya tak cuma itu saja, supporter timnas Indonesia yang away ke Vietnam rupanya kurang mendapat perlakuan yang baik saat mendukung tim kebanggaannya. Terlihat supporter Indonesia protes kepada pihak keamanan karena supporter Vietnam mencoba melemparkan botol ke arah supporter Indonesia. Saat ini saja, meski tak bisa diperkuat beberapa pemain karena cedera, sakit demam, dan akumulasi kartu, timnas Indonesia tetap berhasil membawa pulang 3 poin dari pertandingan melawan Vietnam di kandangnya sendiri. Tentu, sungguh luar biasa pertandingan tadi malam. Baru pertama kali melihat Vietnam kelabakan menghadapi Indonesia, bahkan di depan supporternya sendiri, di mana timnas Indonesia berhasil mempermalukan Vietnam 3-0 di Stadion Mai Dinh Hanoi, Vietnam pada match day keempat Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Thôi! Jelas kemenangan tersebut menjadi spesial sebab untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir, skuad Garuda kembali menang dan memutus kutukan selalu kalah di kandang Vietnam. Amazing win here in Vietnam. We fought for it, everyone. 3 points, yeah! Ini juga tentu menjadi pecah rekor bagi Sintayong, di mana berhasil mengalahkan Vietnam secara 3 kali berturut-turut di ajang resmi. 이 코로나 때문에 그 팀을 만들 수 있는 시간이 없었고 이제 시간이 거의 이제 2년 지나면. Ya, terakhir kali timnas Indonesia menang di Vietnam itu pada 2004 silam, tepatnya di ajang Piala AFF 2004. Kini rekor buruk 20 tahun tersebut akhirnya terpecahkan berkat gol Jai Ijes di menit ke-9. Ragnar Oratmangun pada menit ke-23 dan Ramadan Sananta di menit 90. Jelas berkat kemenangan 3-0 itu juga, kini timnas Indonesia mantap bertengger di peringkat kedua pada klasemen sementara Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 7 poin. Sementara Vietnam tertahan di posisi ketiga dengan 3 poin. Di balik itu, ritual yang dilakukan Nguyen sepertinya tidak berpengaruh sama sekali. Ya, sebelum pertandingan melawan Indonesia, supporter Vietnam melakukan ritual agar timnya menang. Mereka melakukan berbagai cara hingga menaruh sesajen di pinggir lapangan, kemudian melakukan ritual di tengah lapangan. Namun aksi mereka rupanya jadi malapetaka karena timnya habis dibobol para pemain Indonesia. Di balik itu, timnas Irak yang akan menjadi lawan tangguh Indonesia berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 5-0 tanpa balas. Dengan ini, timnas Irak dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 serta lolos otomatis ke Piala Asia 2027. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just like energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you